Greeting please. Good afternoon, Miss Ferin. Oke, kita hari ini bakal baca IPA. Sekarang kalian buka halaman 178 ya. Miss, suaranya nggak kedengeran Miss, pakai masker. Iya. Di sini kita belajar mengenai konektivitas antar ruang dan waktu. Coba tolong Rosalia baca nomor 1 aspek ruang dan waktu. Apa Miss tadi? Baca yang aspek ruang dan waktu yang nomor 1. Halaman 178. ya Miss. 1. Aspek ruang dan waktu. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta penerapan berbagai organisme biotik dan abiotik. Setiap ruang mempunyai bentuk, kondisi fisik, dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan potensi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Suatu wilayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri akan berinteraksi dengan wilayah lain. Berikut contohnya dari interaksi kelompok. 1. Wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan laut. Lanjut, Natalia. Sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. Penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk di pegunungan membutuhkan ikan laut. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. 2. Wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah pedesaan. Setiap wilayah akan mencari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Interaksi antar ruang menjadi penting, salah satunya sebagai penyedia lapangan kerja. Oke, stop. Lanjut, Valonia. B. Aspek waktu. Selain ruang, setiap peristiwa yang terjadi juga terikat oleh waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Waktu senantiasa berjalan maju dan tidak bisa dihentikan walaupun sesaat. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Waktu lampau, yaitu waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diulang kembali. Kejadian pada masa lalu hanya dapat dikenang. Gagal masa lalu juga dapat menjadi pelajaran yang tidak terulang di masa mendatang. 2. Waktu sekarang, yaitu waktu saat sebuah kegiatan sedang berlangsung. Waktu sekarang adalah saat yang harus dimanfaatkan dengan baik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas hidup seseorang. Contohnya sebagai berikut. Kalian kan? 3. Waktu akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. Segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan secara matang supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Contohnya, pemerintahan daerah menyusun perencanaan tata ruang wilayah daerah untuk 5 tahun mendatang. Oke, baik, cukup sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, contoh dari waktu sekarang gimana ya Bu? Contoh dari waktu sekarang itu seperti yang kita lakukan. Misalkan sekarang kita sedang belajar, maka ini adalah contoh waktu sekarang, yaitu waktu atau sebuah kegiatan sedang berlangsung di hari ini, detik ini juga. Seperti itu. Oh, terima kasih ya. Ya. Oke, karena kita sudah membahas ini, sekarang kalian kerjakan halaman 184, 185, 196, 100. Tadi apa ya? Makanya kamu dengerin dong kalau saya ngomong. Buka halaman 184, 185, kemudian di halaman 180, 196, 197, 202 sampai 204. Dikumpul hari ini juga. Hah? Banyak banget Miss. Di sini Ini tugasnya. Kami kan datang ke sekolah untuk apa? Belajar kan? Miss, tapi kan ini belum dipelajarin. Ya ini kalian bisa dari depannya, kalian bisa baca-baca dulu aja. Baru kalian kerjakan. Tapi serius hari ini Miss. Harus hari ini. Wah ini sih banyak banget Miss. Nggak bisa lebih didikitin lagi apa? Nggak bisa. 2 hari lagi aja Miss, kan 2 hari lagi nanti ada pelajaran Miss. Iya, besok juga pelajaran saya. Hari itu pelajaran saya. Ini banyak banget Miss. Aja Miss. Kita tidak secepat robot Miss. Miss, saya ada saran Miss.
Kenapa kita nggak kerjain sekelompok-kelompok aja? Gitu. Memangnya kalau kelompok kan bisa selesai hari ini? Bisa sih, karena kan kelompok tuh sampai kita ngerjainnya bisa bagi juga. Oke, tapi ingat ya, pulang ini harus dikumpulin. Saya nggak mau tahu apapun alasannya. Telat dari jam pulang, saya nggak terima. Dan jangan harap kalian bisa ikut saya selanjutnya. Ya Miss, oke. Oke, segitu aja. Saya pergi dulu. Kasih Miss. Woi, yang bentar aja dah. Masa tugasnya banyak banget? Iya. Masa saya ini hari ini mah? Sisa hari ini lagi. Aduh. Kelompok, siapa lagi kelompok? Siapa lagi? Oh ya, lu kerjain halaman 48 ya. Kalau kerjaan kerjain yang mudah sih. Banyak bocor. Selesai hari ini, udah lah. Lu kerjain ya? Iya, kalau bisa. Kalau lu mau halaman berapa? Semuanya aja lu kerjain. 202 aja sampai 204. Nah, ini soalnya khusus ya. Tulis aja lah teman-teman. Ayo, ayo coy buruan. Gimana nih, Debel? Nih, gimana ya? Belum selesai lagi. Udah pada nggak buru. Wah, kenapa lagi ya? Kami ngumpulin. Silakan ditaruh sini saja. Ini kita bisa lanjut besok gak sih? Nah, selesai. Ya, gimana ceritanya? Kita kan bilang harusnya berkelompok tuh selesai. Ini terlalu banyak, Miss. Ya, terus kita kan juga masih ada pelajaran lain nih. Iya, Miss. Atau enggak kita besok nanti kita kumpulin deh, Miss, di pagi hari. Sekarang saya tanya, tugasnya masih banyak atau tinggal dikit? Tinggal dikit sih. Ini halaman berapa? Tinggal halaman 201. Oke, besok kumpulkan. Tapi saya mau datang sekolah langsung kumpulkan ke saya. Nah, oke, Miss. Ya, selamat pergi. Masih, Miss. Behind Miss Channel-nya gimana, Miss?